Nah guys, sekarang gue lagi di jalan menuju Grand Indonesia. Ini bentar lagi sampai. Gue mau ke GI karena gue menang rival Jordan 1. Jordan 1 yang seperti apa nanti kita bakal bahas di video terpisah ya guys. Nah, sambil kita di jalan, gue mau cerita tentang proses penjualan. Ada update terbaru dari penjualan di Kik Avenue nih guys. Apa aja sih kira-kira yang berubah dari aturan penjualan sneakers di Kik Avenue guys. Nah, yang pertama yang mau gue bahas itu mengenai sistem bidding atau penawaran. Di video sebelumnya gue bilang kalau misalnya penawaran itu, kalau misal kalian mau nawar di Kik Avenue, berarti kalian harus menyiapkan sejumlah uang sesuai dengan penawaran kalian. Nah, pada update yang sekarang di Kik Avenue, jadi kalau misalnya kalian melakukan penawaran itu cukup menyediakan uang di Kik Avenue Wallet atau di Kicks Credit sejumlah 25.000 di hold untuk per satu penawaran guys. Jadi kalau misalnya kalian melakukan 2 bidding, berarti kalian harus mempunyai saldo di Kik Credit sebesar 50.000. Kemudian kalau misalnya kalian melakukan penawaran, itu penawarannya berlaku selama 1 bulan ya guys. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai komisi. Komisi untuk penjualan di website Kik Avenue sebelumnya itu 6% ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penjualan di Kik Avenue, kalian akan dipotong sejumlah 6%. Kemudian hasil penjualannya itu akan masuk ke saldo Kik Avenue. Dari saldo Kik Avenue itu nanti kalian bisa langsung cash out ke rekening kalian. Nah, ketika cash out tersebut akan dikenakan lagi biaya sebesar 3% gitu guys. Jadi totalnya itu sebenarnya 7% kalau misalnya kalian melakukan penjualan di Kik Avenue. Kalau sebelumnya itu 6%. Cuma di sini ada option dari Kik Avenue, kalau misalnya kalian simpan saldonya di Kicks Wallet atau di Kicks Credit, kalian tidak akan mendapatkan atau tidak akan kena 3%-nya. 3%-nya itu hanya terkena bila kalian ingin cash out saldo dari Kicks Wallet ke rekening kalian gitu guys. Nah guys, kemudian untuk perubahan biaya komisi yang lain, untuk komisi streetwear ini kena biaya 5% potongannya. Kemudian untuk luxury itu 7%, kemudian untuk lifestyle itu 3% guys. Dan ada satu lagi made in Indonesia, barang-barang lokal itu kena potongannya 3%. Nah, ke semua potongan-potongan tersebut kalau misalnya kalian cash out dari Kik Credit, jadi sekarang tuh ada 2 option atau 2 pembagian saldo di Kik Avenue. Yang pertama adalah seller credit, yaitu hasil penjualan dari barang-barang yang kalian jual di Kik Avenue. Yang kedua adalah Kicks Credit. Kalau Kicks Credit itu kalian top up saldo untuk misalnya untuk balance, untuk bidding dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang seller credit itu dari hasil penjualan guys. Nah, yang dikenakan biaya itu kalau misalnya kalian melakukan cash out dari seller credit itu dikenakan tambahan sebesar 3% atau maksimal 1 juta rupiah gitu guys. Jadi itu perubahan komisi yang dilakukan oleh Kik Avenue per tanggal 22 Maret 2021. Selebihnya rules untuk melakukan penjualan di Kik Avenue masih sama kurang lebih seperti di video gua sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau lihat detail gimana cara melakukan penjualan atau pembelian, bisa langsung hit link video di atas supaya kalian lebih ngerti nih kira-kira gimana sih caranya untuk melakukan penjualan atau pembelian di Kik Avenue. Paling yang mau gue notice di sini adalah kalau misalnya kalian bidding atau melakukan penawaran, pastikan saldonya itu tersedia ya, saldo 25.000 per satu kali bidding. Nah, kemudian tambahan yang mau gue sampein buat kalian adalah ketika kalian barang yang kalian jual di Kik Avenue itu sudah terjual, kalian harus langsung menginput airway bills atau nomor resi lah istilahnya. Jadi nomor resi untuk pengiriman dari rumah kalian ke Kik Avenue. Kalau misalnya itu belum diisi, nanti bakal diingetin terus tuh. Bakal ada email dari Kik Avenue ngasih tahu kalau misalnya barangnya itu harus segera dikirim ke Kik Avenue. Nah, setahu gua untuk pengirimannya itu hari Minggu atau hari Sabtu Minggu itu nggak ada pengiriman. Jadi better kalau misalnya barang kalian itu laku hari Jumat,
dikirim hari Jumat itu juga, atau nanti nunggu hari Senin gitu guys. Ya yang pasti kalau misalnya kalian melakukan transaksi dengan Kick Avenue, kalian kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung kontak aja ke kontak centernya di line Kick Avenue gitu guys. Nah guys, gue bakal sedikit bacain ya komentar-komentar kalian di video gue sebelumnya mengenai gimana cara jual dan beli di Kick Avenue. Yang pertama, ini ada yang komen, Ramadan Afan, Bang, ini barang gue laku, udah gue masukin AWB, statusnya berubah, en route to Kick Avenue, kemudian resinya di ekspedisi sudah diterima, tapi statusnya kok nggak berubah-berubah di Kick Avenue ya. Nah memang untuk status di Kick Avenue, misalnya kalian udah kirim barangnya, udah diterima di Kick Avenue, ya kalian tinggal tunggu aja sih sebenarnya barangnya itu diproses di Kick Avenue. Biasanya itu emang ada butuh waktu beberapa jam sampai nanti statusnya itu berubah menjadi proses gitu ya. Jadi kalian tunggu aja. Nah guys, ini udah deket, udah mau sampai di Grand Indonesia. Ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan dari video gue sebelumnya yang kalian udah tanyakan. Nanti mungkin kita bahas sambil turun ya. Kita turun dulu, nanti sambil dilanjut lagi videonya. Ikutin terus video ini sampai habis guys. Rame banget bro. Oh mbak, dapat dong. Iya, yeah, 1,5. Nah jadi gue dapat Jordan ini. Kira-kira Jordan apa nih? Tapi ini gue bakal bahas di video terpisah ya guys. Bundlingnya itu celana seharga 600.000 ya? Iya. Ini size-nya size apa? Size-nya masih ada kan lengkap? Ini apa? Ini large. L ya? Ya udahlah L aja. L aja. Mau dicobain dulu. Nggak usah lah. Oke, makasih ya. Yuk. Nah guys, sekarang gua udah di G-Card counter ya. Tadi gua udah melakukan pembelian Jordan 1, sekarang gua mau update atau redeem point. Nah, sambil kita nunggu, oke, gua mau bacain lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari video gua sebelumnya. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua dari Adi Guna Kusuma. Ini nanya, Bang, gue melakukan proses cash out di Kick Credit sudah lebih dari 1 kali 24 jam, nggak ada kabar. Gue harus gimana Bang ya? Nah, kalau misalnya kalian lagi nunggu proses cash out, itu memang ada sedikit waktu ya yang dibutuhkan oleh Kick Avenue untuk mencairkan dana kalian. Ada baiknya kalian langsung chat aja ke customer service-nya Kick Avenue. Kira-kira ini proses cash out-nya udah sampai mana? Atau kira-kira bakal cairnya itu kapan? Setahu gua proses cash out-nya itu 1 kali 24 jam kalau misalnya hari kerja ya. Kalau misalnya hari libur itu nunggu hari kerja setahu gua nih ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan proses cash out-nya itu di waktu weekend, ada baiknya kalian tunggu sampai waktu hari kerja gitu guys. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Raffi Andika, Bang, kalau misalnya sepatu kita udah laku, kita udah input AWB, tapi nggak jadi jual. Kenapa nih nggak jadi jual? Itu dikenakan penalti, terus penaltinya apa? Kalau misalnya kalian nggak jadi melakukan proses penjualan, padahal kalian sudah menerima atau mengakses penawaran dari buyer, ya, penjualan sudah berhasil tapi nggak jadi jual, itu konsekuensinya akun kalian akan di-ban
selama kalau nggak salah itu sekitar 7 hari sampai 10 hari gitu ya. Tapi gue pernah juga kayak gitu. Jadi gue lagi di luar kota, kemudian ada penjualan. Gue kira gue bisa sampai di rumah tepat waktu, ternyata nggak sampai, ada sesuatu yang terjadi. Jadi gue nggak bisa kirim barang itu gitu guys. Nah, akun gue tuh di ban lebih dari beberapa minggu gitu ya. Padahal harusnya kan itu otomatis rilis ya, ternyata enggak. Kita harus menghubungi pihak Kik Avenue supaya akun kita itu bisa dikembalikan gitu, atau dinormalin lagi gitu guys. Jadi udah dibuka blokirannya gitu. Jadi akun kita bakal di-ban dulu atau diblokir selama beberapa waktu sampai kalian melakukan konfirmasi ke Kik Avenue. Nah, mungkin itu guys video kita pada episode kali ini. Gue seneng banget, gue menang raffle. Nanti bakal gue update ya di video terpisah untuk Jordan 1 apa yang gue dapetin gitu guys. Terima kasih gue ucapin buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.